harus bayar besok pagi. Uang dari mana lagi? Pak, jangan dipikirkan terus. Kita pasti ada jalan. Jalan? Semua pintu sudah tertutup, Rin. Warung sepi, dagangan nggak laku. Kasihan bapak dan ibu. Andai aku udah besar, mungkin aku akan kerja bantu bapak dan ibu lunasin semua utang-utangnya. Pak Pang, boleh ngobrol sebentar? Ibu tadi cek catatan. Uang sekolah si Adek harus dibayar paling lambat minggu depan. Jujur saja, Bapak lagi bingung banget. Kamu lihat sendiri kan, seminggu ini warung sepi sekali. Pembeli jarang, yang ada malah modal kita perlahan kepake buat makan sehari-hari. Ya Allah, berarti uang di laci warung udah nggak cukup buat bayar sekolah. Boro-boro buat SPP, Dek. Stok barang di rak saja sudah banyak yang kosong karena Bapak belum bisa kulakan lagi. Uang yang ada sekarang Bapak simpen pas-pasan buat operasional besok. Bapak minta maaf ya, belum bisa kasih uangnya sekarang. Nggak apa-apa, Pak. Jangan minta maaf gitu. Namanya juga usaha. Pasti ada pasang surutnya. Aku cuma khawatir kalau si Adek nanti ditegur di kelas. Kasihan mentalnya. Iya, Bapak juga kepikiran itu. Tapi beneran, kondisi lagi mentok. Apa mungkin kita coba pinjem ke saudara dulu? Atau ada simpanan lain yang bisa kita pakai? Kita kan udah gak punya simpanan lagi sama sekali, Pak. Mas kawin punya ibu udah kita jual minggu lalu buat renovasi dapur kita yang udah mau ambruk. Selamat sore, Pak Jaya, Bu Rina. Kelihatannya lagi serius banget diskusinya. Ada apa nih? Bang Jago. Iya nih, Pak. Biasa, urusan dapur sama sekolah anak. Ini loh Bang Jago, si Dimas sudah ditagih SPP sama uang ujian, tapi simpanan kami belum cukup. Mana warung sepi banget lagi. Wah, memang bulan-bulan segini lagi banyak pengeluaran ya, Bu. Kebetulan sekali saya lewat. Sebenarnya ada program baru dari bank kami, khusus untuk tambahan modal atau keperluan mendesak seperti ini. Duh, tapi kami takut cicilannya berat, Bang. Mana syaratnya ribet biasanya. Tenang saja, Pak Jaya. Untuk pinjaman pertama yang track recordnya bagus seperti Bapak, syaratnya cuma fotokopi KTP sama kakak saja. Cicilannya juga bisa disesuaikan sama hasil panen atau harian, Bapak. Bunganya rendah kok, karena ini program bantuan usaha mikro. Prosesnya lama nggak Pak? Soalnya lusa udah harus dibayar uang sekolahnya. Kalau kita urus sore ini, besok siang biasanya udah bisa cair, Bu. Saya bantu input datanya sekarang lewat HP, nanti Ibu tinggal tanda tangan aja. Gimana, Bu? Daripada kita pusing cari pinjaman ke sana-sini yang belum jelas. Ya sudah, kalau memang cepet dan bunganya ringan. Tolong dibantu ya, Bang Jago. Mari kita hitung dulu simulasi angsurannya, biar Bapak dan Ibu merasa nyaman. Bapak berangkat dulu ya, sayurnya sudah rapi. Doain hari ini laris manis, biar setoran buat bank keliling nanti siang aman, nggak perlu pening lagi kita. Hati-hati di jalan. Tadi ibu udah sisihkan juga sedikit dari uang belanja kemarin. Kalau misal nanti kurang dikit buat setorannya. Alhamdulillah, makasih Bu. Nah, ini jagoan Bapak. Sakti, sudah siap sekolahnya? Sudah Pak. Dimas, hari ini ada ulangan matematika. Doain Dimas ya. Iya nak, Bapak selalu doain. Belajar yang rajin ya nak. Biar nanti nasib kamu lebih bagus dari Bapak. Maafin Bapak ya, hari ini uang jajan kamu cuma bisa segini. Kurang dari biasanya. Nggak apa-apa Pak, yang penting Dimas bisa sekolah. Semangat ya Pak jualannya. Amin. Ya sudah, Bapak berangkat ya. Ya, Assalamualaikum. Sayur, 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 sayur. Ibu-ibu, sayurnya sayur.
Udah 4 kecamatan saya kelilingi, tapi gak ada yang beli satu orang pun. Bagaimana ini? Mana gak dapat uang sepeser pun? Apa saya gak cocok ya jadi tukang sayur? Apa saya harus usaha lain aja? Gimana sekolahnya hari ini sayang? Tadi seru nggak belajarnya? Seru banget, Bu. Tadi di kelas Dimas belajar tentang tata surya. Ibu tahu nggak kalau 1 tahun di planet Merkurius itu cuma 88 hari? Wah, cepat sekali ya. Berarti kalau kita tinggal di sana, kamu bakal cepet banget tambah umurnya. Oh iya, Bu. Tadi di sekolah aku lihat video tentang luar angkasa. Bagus banget. Aku nanti kalau udah besar mau jadi astronot. Boleh? Wah, keren sekali cita-citanya. Tentu saja boleh sayang. Ibu bangga dengar kamu mau menjelajah bintang-bintang. Pak Jaya, Bu Rina, permisi. Pak Jaya, Bu Rina, permisi. Waalaikumsalam, Bang Jago. Alhamdulillah, sehat, Bang. Silakan duduk dulu, Bang. Setoran hari ini udah disiapin kan? Mau saya contreng nih namanya. Aduh, maaf banget Bang Jago. Bapaknya Dimas belum pulang. Waduh Bu, saya juga hari ini rutenya padat. Kalau lewat hari ini, saya yang ditegur kantor. Beneran nggak ada bang? Tadi modal terakhir udah dibawa bapak semua buat belanja di pasar induk. Helah, nggak usah alasan. Mana setorannya? Ini sudah telat 3 hari. Saya capek bolak-balik ke sini cuma denger janji-janji manis. Ya udah gini aja sekarang. Kalau besok belum ada juga uangnya Tinyan, terpaksa saya sita ini rumah buat bayar tunggakan beserta bunganya-bunganya. Tadi Bang Jago ada kesini kah? Mau nagih tunggakan setoran kita yang udah lama nunggak. Katanya kalau gak dibayar juga rumah ini akan disita. Ya udah Bu, kita pasrah aja mau gimana lagi. Mungkin nasib kita udah begini. Bapak udah berusaha tapi tetap aja gak ada hasilnya. Maafin Bapak ya Bu. Asep udah denger kabar belum? Geger tuh di blok 11 malam. Kabar apa Kang? Berita soal keluarganya Mang Jaya bukan? Kasihan pisan, euy. Kemarin sore rumahnya beneran disita. Barang-barangnya dikeluarin semua ke teras. Istrinya sampai nangis-nangis histeris di depan tetangga. Astagfirullah. Beneran itu gara-gara utang bank keliling yang tiap hari nagih pakai motor itu, Kang? Iya, Sep. Awalnya mah katanya cuma pinjam dikit buat tambahan modal warung. Namanya juga bank keliling. Bunganya berbunga lagi. Denda telat bayar numpuk. Ditagih terus sama si abang penagih yang suka pakai tas lempang kulit itu loh. Ya Allah, ngeri banget ya Ron. Padahal kalau minjamin pinjaman di awal kayaknya gampang banget. Senyum-senyum, syaratnya cuma fotokopi KTP doang. Makanya itu, Sep, pas utangnya makin bengkak dan nggak sanggup bayar cicilan harian. Akhirnya surat rumah yang jadi jaminan disita paksa. Mending hidup seadanya aja lah kita mah, daripada pusing dikejar-kejar utang. Bener pisan Ron. Tidur jadi nggak nyenyak, makan nggak enak. Sekarang malah sekeluarga nggak punya tempat tinggal. Jadi pelajaran buat kita semua ini mah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang begitu ya, Sep. Nah, udah beres nih. Coba dicek di kaca depan, udah pas belum potongannya? Mantep, Ron. Rapih, kayak biasa. Berapa nih sekarang? 20.000 aja, Sep. Harga, temen. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Sadayana, punten sakedap minta waktunya. Tolong dengerin dulu, ini ada kabar penting dari provinsi. Aya naon Pak Lurah? Kayaknya darurat pisan. Alhamdulillah, sanes darurat, tapi kabar bunga. Saya baru saja dapat kabar, rencana minggu depan. Bapak Gubernur kita, KDM, mau berkunjung langsung ke desa kita. Ini dia intinya. Beliau dengar keluhan kita soal jalan desa yang bolong-bolong kayak tahu bulat ini. Nah, Kang Dedi datang bukan cuma mau nengok, tapi bawa bantuan untuk perbaikan total. Jalan utama kita dari ujung Gapura sampai batas desa, semuanya bakal di hot mix. Jadi, saya minta tolong ke semuanya, pas Kang KDM datang nanti, kita sambut dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, Bapak. Sawah-sawah itu hijau sekali ya. Sejauh mata memandang, rasanya tidak ada beban sama sekali di sana. Gusti Allah itu maha adil, Dia ciptakan warna hijau ini supaya mata dan hati kita yang lelah punya tempat untuk pulang sebentar. Itu siapa ya? Kayaknya tadi saya lihat si bapak itu lagi kerja di pasar. Kasian banget, sudah tua masih kerja berat. Saya minta maaf sudah mengganggu jalan bapak. Sudah berapa lama bapak kerja di pasar kayak tadi? Sudah sekitar 7 bulan yang lalu, Kang. Semenjak usaha saya bangkrut, hutang menumpung sampai kehilangan rumah disita oleh bank keliling. Innalillahi. Terlilit hutang sampai separah itu, Pak. Awalnya buat modal warung kecil-kecilan, Pak. Tapi bunganya mencekik. Saya gali lubang, tutup lubang. Sampai akhirnya bunganya lebih besar dari modal saya sendiri. Sekarang warung tutup, rumah pun hilang. Dunia memang keras kalau kita berhadapan dengan bunga yang tidak masuk akal. Tapi, apakah Bapak masih punya keinginan untuk bangkit? Atau sudah menyerah sama sekali? Tentu mau bangkit, Kang. Saya masih punya tenaga. Saya tidak takut kerja kasar. Tapi sekarang modal sepeser pun tidak ada. Untuk makan malam ini saja saya masih bingung. Pak Jaya, dengarkan saya. Saya percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Asal dia jujur dan mau kerja keras. Nanti saya transfer uang senilai 100 juta. Jangan anggap ini pinjaman dari bank, tapi anggaplah ini amanah. Pakailah untuk modal usaha. Jualan apa saja yang Bapak kuasai, tapi tolong, jangan pernah kembali ke bank keliling itu lagi. Kalau dalam 3 bulan usaha Bapak jalan, temui saya. Saya tidak meminta uang ini kembali. Saya hanya ingin melihat Bapak bisa membangun rumah yang layak buat istri dan anak Bapak. Makasih banyak, Pak. Saya janji, saya tidak akan menyia-nyiakan amanah ini. Saya akan buktikan saya bisa bangkit. Satu porsi ketoprak spesial, siap. Hati-hati masih panas ya. Terima kasih.